좀 자고 있어. 들어오자. 몰라. 말하느라고 피곤할 텐데 한숨 자라. 아니 나 뭐 그렇게 안 피곤한데? 한숨 자. Halo para warga bumi semua, gimana kabarnya? Sebuah film yang menceritakan tentang kehancuran semesta akibat gempa bumi yang berjudul Badland Hunter 2024. Film ini diperankan oleh teman fitness saya dulu waktu di Citayam. Siapa lagi kalau bukan Memang Donli alias Madong Seok, yang perannya selalu membrutal, tidak pernah terseok-seok. Yang mana kisahnya ini akan berfokus pada penyelamatan umat manusia dari virus zombie yang mematikan. Dan yang menarik di sini adalah uang ataupun harta kekayaan sudah tidak lagi berguna. Nah, seru kan? So, tanpa harus berlama-lama lagi di awal, daripada penasaran, mari kita sama-sama simak alur cerita filmnya. Berlatarkan 3 tahun sejak terjadinya gempa terbesar dalam sejarah, entah masih ada hubungannya dengan megatrust atau tidak, tapi kondisi planet bumi saat ini sudah berada dalam fase post-apokaliptik, alias menjelang detik-detik akhir dunia atau mungkin akhir zaman dengan seluruh peradaban manusia yang sudah runtuh. Di mana kisah akan diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Jiwan yang sedang berburu seekor buaya menggunakan busur panahnya. Yang dikira sudah berhasil, ternyata buaya itu masih hidup dan justru berbalik menyerangnya. Sehingga inilah dia jagoan kita semua, yaitu Donli, yang merupakan sahabat dekat Jiwan. Hanya bermodalkan sehelai golok, beliau berhasil mengadek si buaya hingga buaya itu pun tewas untuk pertama kalinya. 아이 맛있겠다. 아야 봐. 아니 내가 그거 다 잡은 건데 그거. Beralih ke gadis bernama Suna yang tinggal bersama neneknya sejak bencana gempa bumi yang terjadi 3 tahun lalu. Tempat ini menjadi kesulitan air bersih, sehingga Suna dan neneknya harus mengirit air termasuk menyaring air kotor untuk kebutuhan hidup mereka. 주변에 온통 썩은 물뿐이네. 순아야, 그렇게 생각해. Kembali ke Donli yang ternyata berprofesi sebagai seorang tukang daging dengan menjual daging buaya hasil buruannya, uang dan perhiasan di zaman ini sudah tidak ada harganya lagi. Sehingga transaksi jual beli kini sudah kembali menjadi sistem barter. 아, 안 돼, 안 돼. 안 돼. 뭐야? 쌀이요 쌀. 아저씨 갈게요. 조심히 가. Tak lama, muncullah sebuah mobil yang merupakan para polisi gadungan yang memang sudah sering membawa paksa beberapa orang untuk dibawa bersama mereka. Di mana salah satu warga yang punya postur tubuh tinggi, Bambang pun mencoba melakukan perlawanan. Disinilah mereka melihat sosok Suna yang tampak masih muda, sehat dan cantik. Sehingga tanpa banyak pikir panjang, salah satu polisi gadungan menjebak Suna untuk ikut bersama mereka. Melihat gadis kecengannya sedang kesulitan, Jiwan yang sedari tadi sudah menahan kesabaran pun akhirnya turun tangan juga. Namun karena jumlah mereka lebih banyak, maka dialah yang justru harus dikeroyok rame-rame oleh para polisi gadungan tersebut. Dengan sangat terpaksa, Donli akhirnya turun tangan. Niat hati tidak ingin cari ribut, Donli terpaksa mengeluarkan pukulan Saitamanya sehingga membuat semua polisi gadungan tersebut melenoi tidak berdaya. Salah satu polisi gadungan pun mengaku mereka hanya menjalankan tugas sesuai perintah dari seorang penjahat bernama Tiger, yang ternyata Donli pernah mengenalnya di masa lalu. Lantas ia pun melepaskan mereka semua sembari menitipkan salam untuk orang yang bernama Tiger tersebut. Ketika Donli dan Jiwan yang sedang berangkat untuk melakukan syuting, mereka berdua tak sengaja melihat Suna yang neneknya sedang didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai sukarelawan. Si wanita yang juga berprofesi sebagai guru pun menjelaskan bahwa mereka punya sebuah tempat aman di kota Seoul yang khusus diperuntukkan bagi para remaja dengan misi untuk melindungi generasi muda di masa depan. Yang karena si guru dan timnya tampak sangat meyakinkan, Suna dan neneknya pun memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka. 아저씨도 나 꼭 보러 와야 돼요.
그래, 곧걸어 갈게. Dalam perjalanan menuju ke Seoul, Suna dan si nenek tidak sendiri, melainkan ada juga orang lain yang salah satunya bernama, kita panggil aja Sunan, yang kebetulan seumuran dengan Suna. Karena jarak yang mereka tempuh sangat jauh, para lansia pun akan dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan, yang dengan kata lain, Suna harus berpisah dengan neneknya untuk sementara waktu. Alih-alih dibawa ke klinik, neneknya Suna dan seorang kakek pun malah dibawa ke tepi jurang dan dihabisi di tempat tersebut. Di mana pada waktu yang bersamaan, Don Lee dan Jiwan yang sedang syuting pun menyaksikan kejadian tersebut dan terjadilah ini. Don Lee dan Jiwan berhasil menumbangkan kedua sukarelawan dengan serangan yang fatal. Dan mustahil masih bisa bertahan, namun ternyata keduanya bangkit kembali sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka bukanlah manusia biasa. Di tengah itu, muncullah seorang wanita asing yang membantu Don Lee dan Jiwan, sehingga mereka berhasil menumbangkan kedua sukarelawan jahat tersebut dengan cara memenggal kepalanya. Setelah menguburkan si nenek dengan layak, Don Lee dan Jiwan pun menghampiri si wanita asing yang bernama, kita panggil saja Yura. Ia mengaku kali dirinya mantan sersan, tentara di pasukan khusus, dan kedua sukarelawan yang barusan mereka hadapi adalah mantan anak buahnya. Yura juga menjelaskan bahwa si guru dan kelompok sukarelawannya adalah orang jahat. Begitu pula tempat yang mereka tuju bukanlah suatu tempat penampungan yang baik seperti yang si guru ceritakan, melainkan sebuah gedung apartemen yang sangat-sangat berbahaya. Yura pun menceritakan kronologinya yang berawal sejak 1 tahun yang lalu. Saat itu, ia dan rekannya yang bernama Kwon tengah melakukan pencarian terhadap orang-orang yang masih bertahan hidup dari bencana gempa. Sampai akhirnya mereka tak sengaja menemukan sebuah gedung apartemen yang masih berdiri kokoh dan memutuskan untuk menjadikannya tempat penampungan bagi orang-orang yang masih bertahan hidup. Sampai suatu hari datanglah seorang dokter bernama Yang Gizu, satu-satunya dokter yang mungkin masih hidup di planet bumi ini. Alih-alih membantu orang yang membutuhkan, Dokter Gizu ternyata melakukan semacam eksperimen yang melibatkan remaja dan anak-anak di bawah umur. Beliau rupa-rupanya sedang melakukan penelitian untuk menciptakan manusia generasi terbaru yang digadang-gadang mampu bertahan hidup dari kondisi ekstrim. Seperti dapat hidup tanpa makan dan minum selama berbulan-bulan, memiliki ketahanan terhadap kondisi ekstrim dan luka dengan tingkat yang fatal, yang pada intinya Dr. Gizu sedang menciptakan manusia yang sulit mati. Namun, mengetahui eksperimen ini harus melibatkan remaja dan anak di bawah umur, Yura jadinya menolak ide tersebut, sehingga terjadilah sedikit perdebatan yang diakhiri dengan pemaksaan dari rekannya sendiri yaitu Kwon, yang ternyata lebih memihak kepada Dr. Gizu ketimbang sahabatnya sendiri. 아무래도 양기수가 사람들한테 이상한 실험을 하는 것 같습니다. Beralih ke Suna dan kawan-kawan yang sudah sampai di lokasi apartemen, mereka langsung disambut oleh Dr. Gizu yang memberikan sedikit pidato sebelum akhirnya Suna dan kawan-kawan dibawa ke kamar mereka masing-masing. 네, 여러분들 그동안 저 밖에서 Kembali ke Don Lee dan Jiwan yang akhirnya setuju untuk membantu Yura menyelamatkan anak-anak dari apartemen tersebut. Terlebih lagi, ada Suna yang sangat dekat dengan mereka. Masalahnya, untuk masuk ke sana tentu saja tidak bisa selonong boy seperti mantan. Karena akan ada banyak sekali tentara yang berjaga. Sehingga Don Lee berpikir seseorang yang mungkin bisa membantunya yaitu musuh bebuyutannya di masa lalu yang bernama Tiger. Yang tiada lain adalah pimpinan polisi gadungan yang sempat muncul di awal film. Dan inilah penampakan Tiger, ketua preman akhir zaman, yang sedang melakukan duel dengan kelompok preman lain, di mana saat kedua kelompok tidak terima dengan hasil pertarungan, maka terjadilah tawuran yang cukup brutal. Dan tak lama, muncullah Don Lee yang meminta mereka semua untuk berhenti. Disinilah kita akhirnya akan mengetahui jika Don Lee dulunya adalah seorang petinju profesional yang sudah berhasil mengalahkan banyak lawan, yang salah satunya adalah si Tiger ini. Sehingga, Tiger yang ingin membalas dendam pun meminta kelompok lawan untuk membantunya dan inilah yang terjadi.
Tiger pun meringis kesakitan hanya dengan satu pukulan yang dilayangkan Don Lee. Sementara kelompok lawan memilih kabur meninggalkan tempat tersebut. Don Lee pun menginterogasi satu persatu anak buah Tiger termasuk Tiger sendiri tentang di mana lokasi apartemen yang dimaksud. Dan bagaimana cara untuk bisa masuk ke sana, yang karena mereka semua memilih bungkam, maka jangan salahkan Don Lee apabila ia memberikan sedikit shock terapi yang cukup brutal dan pastinya sangat menyakitkan. 그럼 좀 자고 있어. 들어오자. 몰라. Tak ingin bernasib sama seperti anak buahnya, Tiger pun memilih jujur dengan menjelaskan bahwa Dr. Gizu dan pasukan sudah berhasil menguasai air bersih. Sehingga Tiger mau tidak mau harus bekerja untuk Dr. Gizu dengan cara mencari remaja dan anak-anak untuk ditukarkan dengan air bersih. Yang ketika Don Lee sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, maka Tiger pun disuruh tidur meski ia belum mengantuk. 말하느라고 피곤할 텐데 한숨 자라. 아니 나 뭐 그렇게 안 피곤한데? 한숨 자. Beralih ke apartemen, Dr. Gizu mulai memberikan arahan kepada para tamu baru bahwa orang yang usianya di atas 30 akan tinggal di lantai bawah untuk bekerja sebagai penyaring air bersih bersama dengan para pekerja lain. Sementara untuk remaja akan dibawa ke lantai atas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar demi tetap mencerdaskan generasi masa depan. 우리가 마시는 맑은 물로 Suna yang sudah dalam kelas pun mulai menyadari adanya kejanggalan saat melihat raut wajah para murid yang tampak lebih diam dan patuh dengan tatapan yang kosong. Bahkan terdapat bekas luka di bagian belakang telinga yang dimiliki oleh hampir semua murid yang ada di kelas tersebut. 계속해서 물과 식량을 낭비되어 왔던 거예요. 그래야만 생존할 수 있는 이 Tak lama, semua murid pun dibagi botol air minum, di mana saat mereka langsung meminumnya, Suna justru malah menanyakan keberadaan neneknya, sehingga si guru pun menjawab bahwa nenek Suna sakit parah, sehingga harus mendapat perawatan 2-3 hari lagi. Yang hal itu tentu saja membuat kecurigaan Suna semakin bertambah dan memutuskan untuk tidak meminum air tersebut. 이래입니다. Malam harinya, Suna yang punya firasat buruk tentang tempat ini pun memutuskan untuk kabur, yang pada waktu bersamaan, kedua orang tua Sunan pun mendesak para tentara untuk menunjukkan di mana putrinya. Sehingga Dr. Gizu pun terpaksa turun tangan dan langsung dengan mengajak mereka berdua ke dalam lab tempat percobaannya. 아니 내가 분명히 Sebelum Dr. Gizu dan orang tua Sunan tiba di lab, Suna ternyata lebih dulu tiba di sana dan menemukan beberapa bekas penelitian yang isinya sungguh mengejutkan hati karena Dr. Gizu sudah mengorbankan ratusan remaja dan anak-anak untuk percobaan ini. Ia gabungkan DNA manusia dan DNA reptil untuk menciptakan manusia generasi terbaru yang sulit mati dan mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Sehingga sekarang semua menjadi masuk akal kenapa beliau membawa dirinya termasuk anak-anak seumurannya ke tempat ini. Suna pun dengan cepat bersembunyi saat Dr. Gizu dan orang tua Susan ke lab. Tanpa banyak basa-basi, Dr. Gizu langsung to the point bahwa dirinya sedang melakukan percobaan yang melibatkan remaja dan anak-anak. Bahkan putrinya sendiri pun ia jadikan subjek percobaan pertama demi memenuhi ambisi liarnya tersebut. 자. 주회장 자극시키지 마세요. 따님 위험합니다. Melihat Sunan terbaring di atas meja operasi, si ayah pun dengan cepat membangunkannya, yang justru malah memperburuk situasi ketika tubuh Sunan mengalami kejang hebat, sehingga ia pun tewas seketika. Melihat subjek eksperimennya modiar, Dr. Gizu pun marah besar dan menghabisi kedua orang tua Sunan dengan cukup barbar. Karena Sunan terdaek cicing dan mengeluarkan suara, Gizu pun berhasil menemukan keberadaannya dan menjadikan sebagai subjek baru eksperimennya. 너 지금 잘 됐네. 젊다는 거 참 좋아. Keesokan paginya, Don Lee dan kawan-kawan pun sudah tiba di depan gerbang apartemen dengan si Tiger sebagai petunjuk jalan dengan dalih mengantarkan barang baru. Tiger pun mencoba melobi seorang penjaga agar diizinkan masuk. Tetapi alih-alih masuk dengan cara senyap tanpa ketahuan, Don Lee yang tak punya banyak waktu untuk perencanaan pun langsung masuk begitu saja, menyerang para penjaga. Bahkan, Tiger sang ketua preman akhir zaman sekalipun terlihat ketakutan dan tak habis pikir dengan kebrutalan yang Don Lee lakukan. 저 사람들.
Melihat Donli dan CS ngaberengseng masuk, si guru pun segera melaporkan hal itu kepada Dokter Gizu. Namun karena beliau sedang sibuk mengoperasi Suna, ia pun tetap melanjutkan pekerjaannya dan menyuruh si guru memberitahu Kwon untuk membereskan masalah tersebut. Donli dan CS pun masuk ke basement dengan tujuan untuk menyelamatkan anak buah Yura yang dikurung oleh Kwon. Namun alangkah terkejutnya, Yura saat menemukan mereka semua sudah jadi mayat hidup alias zombie, sehingga Donli dan CS terpaksa harus menghadapi mereka semua. Selesai dengan para zombie, Donli dan CS kini harus menghadapi Kwon dan pasukannya yang sedang menuju ke basement. Dan Ji-won dan Yura pun disuruh naik lebih dahulu untuk menyelamatkan Suna. Sementara Donli sendiri akan menghadapi anak buah Kwon yang terus berdatangan, di mana ia mengalami sedikit paciweuh saat akan mengambil goloknya akibat postur tubuhnya yang terlalu botak kayak Lago. Tepat saat Donli sudah selesai membereskan puluhan anak buah Kwon, Ji-won dan Yura sendiri sedang kesulitan menghadapi para tentara yang terus saja bermunculan. Sehingga untuk mempersingkat waktu, Ji-won pun diminta untuk pergi duluan, sementara Yura akan menghadapi mereka semua sendirian. Lalu, muncul Kwon yang ternyata dia adalah mantan rekannya sendiri, di mana mereka berdua terlibat duel menggunakan tangan kosong, dengan Yura yang sempat berhasil melukai wajah si Kwon. Pada akhirnya, Yura pun harus kalah dengan Kwon yang melemparkannya ke bawah gedung, di mana Ji-won tiba-tiba muncul sambil menyandra si guru. Begitu pula dengan Donli yang sudah tiba di sana dan nampaknya akan menjadi lawan seimbang bagi si Kwon yang kuat ini. 뭐 묻은 거야? 재밌네. Disinilah adrenalin sesungguhnya akan dimulai. Ketika Donli kesulitan mengalahkan si Kwon yang sulit mati ini, berkali-kali Kwon dibanting ke sana kemari, ia tetap bangkit lagi. Sehingga Donli merasa perlu untuk menggunakan treatment khusus yang berbeda dengan cara melemparkannya ke tepi gedung, memotong kepalanya agar terpisah dengan tubuh bagian bawahnya. Menyadari pasukannya sudah habis, Dokter Gizu pun dengan cepat menyuntikkan serum yang dihasilkan dari sampel tubuh Suna. Tanpa ia sadar bahwa Suna tidak pernah meminum air yang disediakan di tempat ini. Padahal syarat utama agar serumnya bisa bekerja dengan sempurna adalah si subjek wajib meminum air yang sudah tercampur mikroorganisme khusus yang bertujuan untuk menstabilkan serumnya. Sehingga alih-alih memperkuat tubuhnya, Dokter Gizu justru mengalami masalah serius ketika serum tersebut menolak bersatu dengan metabolisme dalam tubuhnya. Tak lama, muncullah Ji-won bersama si guru yang langsung dilumpuhkan oleh satu tentara wanita anak buahnya Dokter Gizu. Sadar tempat ini sudah tidak aman lagi, Dokter Gizu pun berencana pergi dengan membawa serta separuh tubuh putrinya ke dalam koper. Namun, saat akan keluar, datanglah Donli yang langsung menghabisi si tentara wanita tersebut, termasuk si guru. Sehingga Dokter Gizu pun dengan liciknya melemparkan seenggok granat demi untuk keselamatan dirinya sendiri. Setibanya di bawah, Dokter Gizu langsung dikerubuti oleh para orang tua yang meminta anak mereka dikembalikan dengan kondisi sebagian badannya yang mengalami bengkak, benjolan akibat kegagalan serum. Dokter Gizu pun mulai menggila dengan mengambil sebuah senjata dan menembaki semua orang, hingga tak sengaja mengenai koper berisi tubuh putrinya sendiri. Alih-alih akan membangkitkan kembali putrinya, Dokter Gizu justru harus mengalami 2 kali rasa sakit kehilangan putri tercintanya oleh karena perbuatannya sendiri. Yang tepat saat tubuhnya semakin membengkak tidak karuan, muncullah Donli dan kawan-kawan yang tanpa ragu langsung menghabisinya saat itu juga. Setelah semuanya berakhir, barulah turun hujan yang selama 3 tahun ini tak pernah turun. Sebagian anak-anak dan remaja pun kini bisa kembali pada orang tuanya, sehingga mereka bisa memulai peradaban tanpa adanya para oknum yang meresahkan. Dan film pun tamat.
Saya Ia mewakili jajaran tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang video kami.